Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Mengejutkan, Faisal Assegaf sebut Roy Suryo CS dan Bonatua sebagai peneliti gadungan, peneliti preman. Pernyataan Faisal Assegaf ini bikin Roy Suryo, Bonatua nggak terima. Tetapi nggak terimanya Roy Suryo dan Bonatua ini bikin geram host ya, pembawa acara di Garuda TV tersebut. Sampai-sampai skakmat si Bonatua. Selain itu, Faisal Assegaf juga membongkar soal keterlibatan Megawati dan SBY di isu ijazah Pak Jokowi ini, teman-teman. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Gantian, saya mau ke Bang Faisal dulu. Silakan Bang Faisal. Gak baca undang-undang keterbukaan informasi publik sih. Gimana Bang Faisal? Baca 8 kayak gitu. Gantian Bang, gantian. Silakan Bang Faisal. Kami menyesal karena masuk dalam kultur premanisme ini. Enggak merasakan satu pendekatan psikologi dari seorang ilmuwan, apalagi menyebut diri peneliti. Ini yang menjadi fokus pembicaraan itu satu tuduhan yang sangat strategi, menyangkut dengan orang yang pernah menjadi jabatan presiden. Nah itu, ini bukan camat, bukan lurah. Gaya premanisme dengan klaim penelitian buku yang ditampilkan dalam kultur ini agak, sebagai orang pernah di kampus ya, maaf, nggak ada seperti itu. Karena semua perdebatan ilmiah itu perdebatan metode. Dia harus masuk ke satu ruang yang netral. Dia tidak boleh masuk dalam ruang propaganda politik. Betul. Ini judul menarik ini. Ada operasi politik di balik isu ijazah Jokowi. Kita masuk saja pada pendekatan hermeneutik, analisis lebih dalam soal makna bahasa. Bahwa ada satu isu, belum benar, belum salah. Ada operasi. Apakah operasi itu formal atau informal? Tadi di awal saya jelaskan keterlibatan Mega dan SBY di jalur politik formal. Mereka terlibat dalam kejahatan membiarkan ijazah ini berkembang secara terus-menerus. Kenapa? Mereka punya political formil di parlemen, punya fraksi, punya alat yang namanya bisa melakukan penyelidikan atas nama konstitusi. Tapi kenapa itu nggak digunakan? Kemudian Megawati adalah pemilik arsip selaku ketua umum. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda melakukan penelitian misalnya. Cengar-cengir, ada kearsipan Pak Jokowi di PDIP itu hilang di kantor cabang, kantor wilayah, atau kantor pusat. Itu satu statement yang berkonsekuensi hukum. Menurut saya Anda gugur sebagai peneliti. Gugur. Karena Anda mengatakan Anda baru menyurati dan mereka tidak membalas. Kalau Anda mengatakan ijazah itu arsipnya hilang di PDIP, saya mau minta di mana? Bukan hilang. Siapa yang mengatakan itu? Itu tingkat apa? Tadi dari belakang. Dari belakang itu apa? Levelnya apa? Sebentar. Saya mau luruskan satu ini saja. Siapa yang mengatakan itu? Enggak lah, enggak perlu. Ada level wali kota itu kan berarti DPC. Kalau saat dia menjabat gubernur itu DPW. Kalau 2 kali jabatan wakil presiden itu DPP. Ada konstruksi penelitian di situ, level. Dan saya mau ngomong Mas Roy Suryo, saya sering menggunakan istilah yang disederhanakan saja. Isu ini soal pembuktian benar atau salah, asli atau palsu. Per hari ini dalam kesadaran saya sebagai warga negara, semua orang menunggu perdebatan itu di jalur hukum. Jadi semua ijazah asli atau diklaim palsu udah nggak penting. Nggak penting. Sebentar. Gantian dulu, gantian. Jadi saya datang ke sini. Saya mau terbuka ke publik. Saya ini mengikuti ini sejak tahun 2014, tepat bulan November dengan Ibu Rahmawati. Waktu itu mereka dorong ini yang namanya Bambang Tri itu. Saya orang pertama yang mengatakan ini operasi politik. Ibu Rahmawati jangan mau dijebak. Dan terbukti. Bambang Tri 2 kali masuk penjara. 2 kali. Dan dia tidak membawa bukti. Yang dia bawa buku sebagai alasan untuk dia menunjukkan ke publik bahwa ada riset atau ilmiah. Ternyata enggak. Hari ini juga dicetak 2 buku yang kasusnya sama dengan Bambang Tri. Kalau saya mau jujur ke publik, udahlah, orang-orang ini tidak mewakili karakter intelektual. Nyinyir
berdebat dengan gaya-gaya premanisme. Kalau Mas Roy mau ini masuk ke jalur akademis, saya saran yang sederhana. Fakultas Hukum UI, Fakultas Hukum UGM, 5 kampus saja duduk menggelar sidang akademis. Anda peneliti, bawa data. Anda peneliti, bawa data. Tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Itu cara pembelaan yang membuat saya mundur. Ini akan terjadi seperti Bambang Tri. Kenapa? Ini semua satu lembar kok. Membutuhkan forum yang netral untuk membuktikan itu. Saya mencoba membantu Mas Roy dan kawan-kawan. Kenapa saya bilang mediasi? Menurut saya kalau Ibu Mega, Pak Jokowi bawa ijazah asli, Ibu Mega bawa ijazah fotokopi, disinkronkan, akan ketahuan. Asli apa Pak Surya? Supaya apa? Jangan lagi masuk penjara, Mas Roy. Dan saya akan bela kalau Anda masuk penjara. Oke, nanti Saya akan minta kepada Pak Jokowi, kawan-kawan ini tidak boleh di penjara. Mungkin Bukan Jokowi yang menentukan. bentar, gantian. saya warga negara kan. Mereka ini juga korban dari sebuah sistem negara yang amburadul, kemarahan, dendam politik. Inilah yang disebut ditunggangi oleh kepentingan elektoral PDIP, dinasti politik untuk Puan, dinasti politik untuk Demokrat, AHY, dinasti politik untuk Gibran juga. Oke, nanti akan ditanggapi usai jeda berikut. Anda nggak usah bantah saya. Kali ini saya mau Kita bicara. lanjut lagi. Usai jeda Nggak usah bantah-membantah. Watermark ada emboss ya, jadi tidak ijazah yang gundul kayak gini nih. Ini jelas palsu dan dia berani mengatakan di depan salah satu TV ya, itu dengan disaksikan. Nah ini kalau ijazah asli itu kayak gini, ada watermark ya, ada emboss. Itu jelas ini yang namanya ijazah asli. Kayak gini ada emboss. Oke. Iya kan, Bang? Nah, Kualitas kopinya bagus. bukan, ini scan asli. Kalau yang di sana Oke, Ya makanya ini jangan dibilang asli oleh Andi Aswan. dua-duanya juga nggak asli. Enggak, gini, oke kayak gini. Fotokopi kok. Saya bilang. Jadi Mana sih? ini tantangan secara ilmiah. Kalau memang Mas, minum dulu nanti keselak. Nanti gantian dulu. Oke, Pak Bonatua silakan. Loh, ini kesana lagi bukan ke sini. Enggak, Pak Bonatua dulu tadi. Dokter. Jadi gini, Pak. Jadi terserah, ini forum juga jelas bukan forum ilmiah. ya, Tidak ada doktor, tidak ada profesor, tidak ada penguji, tidak ada presenter di sini. Ini forum bebas. Jadi saya tidak mau berbicara gaya-gaya akademis di sini supaya suasana. Nggak mungkin saya berbicara level. Saya bisa aja tanya beliau tadi, Anda menyimpulkan, nyarankan itu punya tesis apa? Kesimpulan Anda berasal dari analisis mana? Problem apa yang Anda Anda bahas sehingga Anda dapat Anda tanya, saya mau jawab. Nanti gantian. ternyata saya dibilang preman. Oh, salah itu. Makanya saya bilang, Suasana. saya mau klarifikasi ini ya. Suasana. Ini bukan forum ilmiah. Perdebatan tadi, Mas. Ini bukan forum ilmiah. Mbak, sorry Mak, pendidikannya apa? Saya S2. S2. Berarti kan seharusnya Mbak bisa arahkan forumnya ilmiah itu bagaimana? Nah, ini dia. Tapi ini bukan sebuah perdebatan di forum ilmiah, Bang ya. Tapi begini, Biasa, Bang. biasa. Abang sebagai dokter, bukan saya bermaksud untuk mendukung A atau mendukung B. Tapi Abang sebagai dokter, mungkin Abang juga bisa menyampaikan hal-hal yang Abang ketahui tentang forum ilmiah. Tidak semua masyarakat Indonesia mungkin dianggap untuk cetek berpikir. Mungkin Abang bisa sampaikan sedikit bahasa forum ilmiah, tapi dengan bahasa yang cukup sederhana sehingga bisa dipahami oleh masyarakat kita. Tanpa kita membangga-banggakan semua pendidikan ABC. Rasanya tidak bijak. Kena Banyak sekak, orang mungkin Mat, Bonatua. otaknya juga cerdas, tapi tidak semua bisa berkesempatan untuk Maksud sekolah. saya tadi Mbak, saya dibilang preman di sini, nggak enak dong. Oke. Saya kuliah capek-capek dibilang preman. Sebetulnya Nah, kita nggak bicara langsung soal- katakan preman nggak ada. Enggak. Ini saya luruskan. Justru malah yang Oke. harusnya Itu dibilang. Bukan. Saya seharusnya yang merasa Saya tersinggung minta tadi maaf. kok Faisal ngomong preman gitu. Preman. Enggak, kita bukan diskusi Orang soal bebas. bahasa preman deh. Ya, Ini juga tentunya menjadi orang sebuah bebas. perbicaraan. Preman ya, orang bebas ya. Nah, jangan terlalu bebas Aku juga. ngerti, abang Pak sebenarnya mau ke arah Bang Ini Suryo, kita tapi kembali ke laptop dong. Iya, kita fokus dulu tadi. saya Kita fokus tenang dulu. aja ya. Silakan Abang tanggapi. Itu Tanpa jangan. kita ada unsur baper di sini. Jadi Kita gini. menghargai pendidikan Abang tentunya. Kita menghargai pendidikan Abang yang S3 yang doktor. Tapi mungkin supaya masyarakat juga bisa lebih jelas lagi apa yang ingin Abang sampaikan soal hal yang mungkin bisa ditangkap lebih dengan bahasa yang sederhana Abang katakan tadi dari hasil penelitian Abang. Karena memang ini bukan forum ilmiah dan kita melihatkan ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Silakan Bang Bonatua. Jadi dalam penelitian ini Mbak,
saya punya hipotesa. Ya. Hipotesa itu dugaan. Ya. Saya belum menyimpulkan. Untuk menguatkan hipotesa saya melakukan serangkaian penelitian. Penelitian saya mencari data. Data saya cari kemana-mana. Oke. Tapi data terkait range-nya adalah pada saat beliau menjadi pejabat publik. Oke, clear. Tidak ada urusan. Dapat. Iya, saya tidak ada urusan dengan masa sebelum jadi pejabat publik 2005. Tapi begini, yang dipertanyakan juga Bang Faisal tadi, untuk level Abang mengumpulkan data tadi, Abang mencari data ke PDIP di tingkat DPP, DPW, atau DPC, karena range-nya luas. Ada ketika Pak Jokowi jadi wali kota, ada ketika Pak Jokowi juga menjadi gubernur DKI Jakarta, ada ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Abang dapat data dari mana? Data dari belakang tadi. Nanti Bang gantian, saya dulu. Silakan Bang Bonatua. Jadi gini, Mbak. Di Undang-Undang KIP, setiap badan publik termasuk partai yang memperoleh ini ya dana APBN, Pinter hostnya dia kan. harus punya namanya PPID. Ya. PPID ini kalau di level DPN itu disebut PPID, pejabat pengelola informasi dokumen utama. Di bawahnya ada pelaksana, itu di tingkat DPC, DPD. Kalau kita sesuai dengan Undang-Undang KIP, kita cukup minta di pusat, di PPID utama. Makanya kemarin sidang KIP, KPUD Surakarta bisa dipanggil ke KPU. Ini ngomongin soal PDIP tadi, kan tadi Abang mengatakan dapat data dari PDIP, Sudah tapi bersurat. dijawab sudah bersurat dari jalur belakang. Iya. Bersuratnya kemana? Ke pusat? Ke email yang terdaftar di KPU. Aduh. Silakan ditanggapi. Gini, Bang. gini, gini. Saya, Pak Dokter, Anda peneliti. Apakah menjadi satu hal yang biasa dan wajar tadi ketika Anda menyitir bahwa belum selesai ini barang, tapi Anda sudah publish, itu biasa? Nah, Biasa, walking paper namanya. Walking paper namanya. Boleh. Sepanjang kita sebut itu hipotesa. Bagaimana kemudian tanggung jawab moral Anda ketika apa yang Anda teliti itu sangat berpihak kepada sesuatu Ya, enggak, itu yang faktanya mengakibatkan begitu. kerusakan Nah, berpublik? bagus. Iya. Itu loh. Itu tadi yang mungkin yang saya tangkap, sehingga gini, kita yang ada di ruangan ini saja belum tentu pendidikannya setinggi Anda yang luar biasa, yang capek Anda untuk mendapatkan Tapi itu. saya nggak preman ya. Saya di panti abang itu. Pak Masalah Perbonatua. preman itu kembali kepada Anda. Enggak, tiga saya kalau nggak di panti. Iya, tunggulah dulu, aduh. Bang, kita kembali ke fokus ke topik soal adakah operasi politik di balik ijazah itu saya Pak Jokowi. menanggapi Kita boleh. menghargai Saya kasih udah. pendidikan yang dimiliki oleh Saya masing-masing cukup aja narasumber. sampai di jembatan situ ya. Tunggu, sabar dulu Bang, Tidak. silakan, masih ada. Ada Ya yang ingin udahlah, disampaikan ini lagi? dulu Enggak? aja. Oke, silakan Bang Faisal. Saya mau menjembatani saja. Kalau Bang Bestari di posisi yang membela Pak Jokowi tidak akan bisa objektif. Ya. Kemudian kalau Bang Surya juga di posisi yang memang pernah disakiti oleh sebuah rangkaian. Enggak ada. Kita gantian Bang, gantian. Dengerin dulu. Enggak ada. Enggak. Enggak ada. Nanti dikasih jawabnya Bang. Jujurlah, Jujur. jujur masuk surga loh. Iya. Nanti dulu, aku moderatornya loh di sini. Silakan Bang Faisal, dilanjutkan. Barangkali imbas dari problem negara yang menyisihkan rasa ketidakadilan. Iva, Roy Surya, dan kawan-kawan marah kepada Pak Jokowi itu juga harus diterima. Ya. Dan tampaknya Pak Jokowi itu, kalau saya amati ya, harus menerima itu. Karena memang kekacauan sistem. Jadi begini Pak peneliti S3 ya. wih, Yang tadi saya ngomong itu bukan soal Anda preman, tidak. Freeman, orang bebas. Dan Iya. terlampau bebas. selo Bonatua. Sehingga objek penelitian itu terlalu luas. Tapi menurut saya dalam tradisi orang-orang berilmu itu, yang disebut penegakan data valid, itu harus ada otoritas. Satu wilayah yang memang mengakomodir pembuktian. Misalnya kampus, atau BRINS, atau LIPI. Saya lihat Anda ini semua, bawa-bawa buku ini nggak beda sama Bambang Tri. Rulai. Enggak, sebentar dulu. Mas Bambang Tri begitu juga. Roy. Wah ini karya ilmiah, ini Jokowi under kafir, ini 17 halaman. Menurut saya nggak penting. Nggak penting. Ini 1 halaman saja. Pemiliknya Jokowi, penggunanya PDIP. Anda ketuk pintu Ibu Megawati, tolong bantu anak bangsa buka arsip, Tuh. lalu sinkronkan. Tapi kalau semua ini kan baik kubu Jokowi maupun kubu Anda ini berantem soal fotokopi yang sudah beredar luas di publik. Tapi kalau menurut Bang Faisal gini deh, ini kan kita bertanya-tanya. Sebenarnya mungkin ada yang Saya berpikir. mau masuk ke poin. Oke, Ya. silakan. Kenapa tidak masuk ke jalur itu untuk meminta partai yang mengusung Pak Jokowi Tadi bertanggung udah jawab? via email. Karena isu ini memang mau digoreng dan sudah dinyatakan, diprediksi kalau pengadilan ini digelar itu bahkan bisa sampai 2030.
Kalau menurut abang, Bambang Tri aja Bambang Tri pengadilan itu 2 tahun. Kalau ini 700 halaman, setiap halaman itu data disedih ini, itu bisa 4 tahun. Gorengan ini mengantarkan tafsir politik di ruang publik Gorengan. untuk perjalanan elektoral. Maka judul ini judul yang paling objektif. Ada operasi politik, pembiaran oleh partai politik yang berkewajiban ikut serta menertibkan kehidupan bernegara. Bang, tapi Faisal, pertanyaannya, pernah nggak jujur aja? Pernah nggak baca buku Jokowi White Paper secara lengkap? Saya nggak mau. Saya nggak Nah, mau. ya itu nggak mau baca buku bisa jangan Oh, konyol. Ya, itu Mas, perspektif Anda jangan punya cara bicara begitu. Jangan kalau Dengar nggak dulu. baca bukunya. Anda tanya saya kan? Lah iya makanya. Anda tanya, Anda mau dapat jawaban nggak? Masa peneliti begini, Cak? Anda tanya saya. Ya makanya Kenapa pernah saya nggak tidak baca? Sederhana aja, pernah nggak baca? Kenapa saya tidak baca? dijawab nggak Ya. pernah. Kenapa saya tidak baca? Nah ya itu Pertama, marah, loh, bro. karena Anda sudah banyak menjelaskan buku itu ke ruang publik. Lain, Saya detail banget. Loh, jangan ngeles begini. Ini bukan ciri peneliti. Kalau Anda bawa ijazah kayak begini propagandanya, menurut saya yang ikut Anda saja, saya ragu. Aduh. Saya orang yang memfasilitasi kalian, mencoba membuat kajian, saya kebingungan. Apa ini yang mau diperjuangkan? Hanya modal fotokopi lewat media Cukup sosial. jawabannya Pak, belum baca. Jadi di tempat ini saya mau menyatakan kepada seluruh pendukung saya, pendukung Bang Roy, kejadian di sini dengan Bang Refli saya minta maaf. Sebenarnya dari 4 bulan lalu saya sudah mengatakan pendekatan ini sama dengan Mas Bambang Tri. Kenapa? Daging 1 kilo, bumbunya 1 ton. 1 lembar kertas, tapi Baca deh, terlalu banyak propaganda politiknya. Terlalu banyak propaganda politiknya, kata Faisal Assegaf. Ya, Faisal Assegaf aja nggak mau baca itu buku Jokowi White Paper ya. Gimana macam kita ini teman-teman, mau nggak baca buku Jokowi White Paper? Nah, inilah video kita ini. Silahkan komentarkan ke kolom komentar. Inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar CK, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.